Pantas bisa. Kan besar ng darat. Oh, dyan. Tutok ka to. Kelihatan nggak? Panggil. Pakai senter bang? Enggak ada kelihatan. Kelihatan. Pulang tuh dari rumah sakit, Riz. Saya mandi lah, habis mandiin jenazah tuh, saya makan, saya ngopi, saya ngerokok, terus saya tidur tuh sama istri. Kira-kira jam 2:30 itu ada yang ngetok tuh, Riz. 3 kali tok, 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 gitu kan. Ya, ada yang ngetok-ngetok. Anak-anak kali minta begadang, saya bilang kan biasanya anak-anak kan udah bang begadang tok 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 assalamualaikum gitu, tapi ini enggak tok 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 gitu kan. Akhirnya penasaran lah saya bangun lewat kamar, buka pintu kamar, saya buka pintu utama, itu benar ada dia sebelah sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Seperti biasa di video kali ini Dimensi Mistik udah kehadiran lagi nih seorang narasumber yang berprofesi sebagai pemandi jenazah nih. Dan pada saat ini narasumber ini mau menceritakan pada saat relokasi pemakaman di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Chandra, ini tuh menarik nih pada saat relokasi pemakaman nih. Ya, relokasi makam yang sudah 40 tahun, Riz. 40 tahun? Iya, dari Gombong, Kebumen sampai ke Karawang itu dipindahin. Dan selama itu sebelum relokasi dan sesudah relokasi itu selalu ada kejadian yang janggal dan selalu diikuti jin yang menyerupai almarhum. Selalu diikuti nih? Selalu diikuti. Sama jin almarhum? Iya. Sampai akhirnya Bang Chandra ini dapat benang merahnya ya? Iya. Kejadian ini gitu? Kejadian ini. Sampai kita balik lagi tuh 2 kali jadinya tuh. Sampai 2 kali ke sana? 2 kali ke sana. Wah, jadi dari kejadian ini Pak, ada sangkut pautnya nih ya? Sama si almarhum ini nih? Iya. Sampai si almarhum ini ngikutin? Jin korinnya ngikutin tuh. Ngikutin terus nih ya? Tapi jangan kita lanjutin dulu ceritanya nih Bang. Siap. Ke cerita lengkapnya aja nih, kita tahan dulu nih ceritanya. Siap. Ya tadi kalian udah denger sendiri gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Chandra barusan. Dan menurut gue cerita yang mau dibawain sama Bang Chandra ini tuh epic banget nih. Jadi wajib banget kalian tonton ceritanya sampai habis, jangan ada yang di skip. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Chandra kali ini bisa banget. Kalian langsung aja chat cerita horor kalian ke nomor di bawah ini, atau kalian juga bisa DM langsung ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Chandra, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Ya, awal cerita tahun 2001 tuh, pasca COVID, ya kan. Lagi duduk santai di rumah, tiba-tiba terima telepon. Wah, anak jin, ada relokasi makam nih. Cuman di daerah Gombong, Kebumen, bawa ke daerah pemakaman di Karawang. Ya. Terus saya tanyain kan, berapa lama, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Oh ini udah lama, udah 40 tahun. Oh ya udah atur aja gitu. Itu yang nelfon Bang Edi. Udah gitu saya bilang ya aturlah administrasinya gitu. Saya emang nggak ngurusin kan administrasi kayak gitu. Atur aja yang penting siap. Jadi tim siap nih, tim saya
Bang Edi, Bang Wawan, Ivan, asisten saya sama saya tuh. Iya. Kalau salah satu nggak siap udah bubar. Iya. Ya, nah setelah itu ya udah di tackle lah sama Bang Edi tuh semuanya. Yang penting sayanya siap sebagai eksekutor. Nah udah gitu pas malamnya tuh Riz dapat telepon dari rumah sakit. Chan mandiin Chan gitu. Oh yaudah jadi gitu. Berangkat saya ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat tuh. Nah udah berangkat malam tuh. Malam kira-kira habis isya dah tuh. Udah mandiin gitu. Terus santai tuh sama Ipan. Jadi ada 2 Ipan nih, Ipan gede sama Ipan kecil. Ada 2 orang. Ipan gede ini dia yang asisten memandikan saya, dia yang nyiapin segala kayak kain kafan apa segala macam, bantuin. Perlengkapan lah. Iya. Dan Ivan kecil ini ada driver ambulan. Kadang-kadang jadi kenaik ambulan juga dia ya, karena kecil. Jadi Ipan gede, Ipan kecil. Nih ada Ipan kecil di situ tuh. Dia lagi ngerokok gitu kan, habis mandiin tuh ngopi. Bang, anterin gua buang air kecil yuk di bedeng. Nah jadi gini, ini kamar jenazah di rumah sakit tersebut. Ini jalanan seberangnya itu ada bedeng, tempat kuli-kuli yang tukang bangunan yang lagi bangun gedung baru itu tempat mandi buang air kecil di situ. Jadi sebelah sananya gedung lama. Ini saya yang di gedung baru tuh kamar jenazah. Tinggal nyebrang doang. Saya bilang gini, oh lu kerja di tempat ini masih minta anterin aja lu. Ya kan? Takut bang. Ya Allah, ini baru jam 10 Pan. Udah gue liatin dari sini. Nyebrang tuh dia tuh. Liatin ya bang, jangan ditinggal. Kagak, gue kagak masuk. Nyebrang. Pas nyebrang, buka pintu kan, bedeng tuh. Tuh buka pintu sedikit, dia nongol. Itu ditutup lagi, Riz. Dibanting, buak. Terhambil teriak. Tuh kan bang, ada katanya. Dia ngeliat sosok apa nih? Jadi di situ terkenal namanya si Manis. Sosok cewek. Iya. Cewek cantik. Itu selalu ada di situ tuh. Itu selalu tuh ada. Tuh kan bang ada. Astagfirullahaladzim. Aduh udah bang anterin. Udah saya anterin sini, saya buka. Nggak ada Riz. Nggak ada sosoknya nih? Nggak ada. Dia bilang nggak ada apa-apa, udah cepetan. Jangan ditinggal bang. Nggak mau tinggal. Buang air kecil lah di situ. Udah buang air kecil. Udah balik lagi. Kan bang si Manis ada. Memang si Manis itu selalu menampakkan diri Riz. Jadi hantu si Manis ini udah dikenal nih sama area-area sekitar. Wah udah terkenal. Ini. Pokoknya si Manis sudah terkenal lah tuh. Wah di situ. Nah sekarang kayaknya bedengnya udah di apa namanya? Udah dibongkar lah karena proses pembangunan gedung baru tuh udah selesai. Tapi gedung lamanya belum dihancurin turis tuh. Error juga tuh. Iya. Nah saya gitu jam 11 lah. Pan gue pulang balik kenapa nah? Udah selesai, udah tanda tangan administrasi di kamar jenazah. Saya pamit sama yang penunggu kamar jenazah, oh, balik dulu ya. Ya udah, pulang dah tuh jam 11 malam lah pakai motor. Ternyata rumah saya masih di Ciputat tuh, Jombang. Nah, udah gitu, udah kan, assalamualaikum, buka pintu, saya tahu-tahu tuh ada bapak-bapak. Bapak-bapak duduk di sofa saya kisaran umur 40-50 lah, udah agak ubanan tuh. Itu di ruangan dalam nih? Iya, di ruangan dalam. Saya pikir, wah ini bukan, saya berasa kan ini bukan, apa namanya, bukan manusia ini. Karena dalam rumah saya, dan mustahil istri saya masukin orang tanpa sepengetahuan saya kan. Iya. Dan dia juga diem aja. Saya nggak heroin gitu, saya nggak mau berkomunikasi secara lisan sama dia. Saya masuk tuh ke kamar. Saya tidur mimpi. Bapak-bapak itu lagi, cuman dia bilang saya mau disempurnakan. Cuman bilang gitu. Kebangunlah subuh. Pas pagi-paginya terima telepon saya. Bang, ini ada trouble bang, keluarga. Kenapa? Keluarga nggak mau pakai peti bang.
maunya dibungkus gitu aja pakai kain putih dibuntel. Saya bilang lah nggak gitu kan bang, gitu. Ya lu jelasin dah, mau anak jin lu jelasin lah etikanya gimana, hukum menurut agama gimana, nanti jelasin sama keluarga. Kan kalau jelasin via by phone nggak, kurang apa namanya, kurang etis lah gitu, kurang enak. Akhirnya kita minta bertemu sama keluarga di rumah keluarga tuh di daerah Kreo tuh. Nah itu kita datang berempat, Bang Edi, Bang Wawan, saya, Ipan gede. Nah datang berempat, pas buka gerbang saya lihat lagi Riz, itu bapak-bapak yang duduk di apa namanya, di sofa saya, dan dalam mimpi saya itu ada lagi. Gitu. Waduh. Nah Bang Edi bilang gini, anak jin, perasaan gue nggak enak dah. Lu bang macem-macem aja bang, kita lagi kerja nih. Ayo masuk, assalamualaikum, masuk dah. Enggak heroin. Masuk. Pas saya masuk, silakan masuk Pak Chandra apa segala macam, masuk. Pas saya lihat di foto-foto keluarga tuh ada bapak-bapak yang di depan tadi sama yang di sofa yang mimpi saya. Saya bilang baru saya nyambung di turis, dan nyambung benang merahnya dengan mimpi saya kan, yang dia bilang minta disempurnakan. Wah iya, udahlah duduk. Saya belum cerita di keluarga bahwa saya nemuin dan mimpi tentang dia minta disempurnakan. Saya adu argumentasi masalah pakai peti atau nggak pakai peti. Saya jelaskan secara gamblang bahwa pembinahan makam itu secara manusiawi dan secara utuh juga. Nanti juga kerangkanya itu akan dikafankan selayaknya ketika baru dia meninggal. Jadi kayak pocong biasa gitu, kayak pocong utuh. Nanti ada kan dokumentasinya tuh. Nah, ternyata yang nyuruh memindahkan makam itu bukan dia, adiknya dia. Adiknya ini salah satu petinggi di stasiun swasta. Akhirnya dia komunikasi kan sama adiknya. Adiknya minta berbicara sama saya jelasin secara rinci, dan sepakatlah pakai peti karena penjelasan saya. Udah sepakat, kita pamit, kita keluar. Terus Bang Edi nanya, anak jin, ada apa sih? Perasaan gue merinding, kepala gue gede. Lo tahu nggak Bang Edi, orang yang kita mau pindahin kerangkanya itu duduk di kebangku rotan. Astagfirullahaladzim, lu kenapa nggak bilang? Gue kalau bilang kacau. Kenapa? Kita kan mau kerja Bang Edi. Iya, tapi benar nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pulang tuh. Udah pulang, kita berangkat hari Kamis. Itu kira-kira antara jam 10 sampai jam 12 dah tuh, saya nggak ingat pastinya tuh. Kita berangkat tuh. Udah berangkat, terus keluar tol. Keluar tol tuh daerah Jawa, udah masuk Jawa Tengah, keluar tol, saya melipir dulu ke rumah makan. Saya inget tuh, ini baru inget nih saya, bahwa di rumah makan itu saya ditolak. Kenapa Pak bisa ditolak? Jadi ketakutan yang punya rumah makan, ambulan jauh. Ambulan jauh, jadi kita jalan tuh. Nih Pak jangan parkir di sini, di sana tuh gitu. Karena takut ada ambulan. Iya. Nah udah gitu kita makan tuh. Kita makan, saya ingat mesen cumi tuh, cumi. Udah pas makan saya nengok ke sebelah kiri, saya nengok begini. Astagfirullahaladzim. Itu ada lagi bapak-bapak tuh. Jadi ngikutin terus nih si bapak ini. Saya berpikir itu jin korinnya ya. Iya. Astagfirullah, saya makan, pas makan ada bisikan di telinga saya tuh, Riz. Dia bilang, saya ikut. Dalam hati saya ya udah nggak apa-apa lah, ikut apa segala macam kan. Tapi teman-temannya Bang Chandra ini nggak ada yang lihat? Nggak. Yang ngerasakan Bang Paling Edi. ngerasa aja gitu ya. Nah, lagi enak-enak makan, itu mau ke asar ya, mau sholat asar apa segala macam, dapat telepon Riz dari keluarga yang sudah di sana duluan, yang di makam. Ternyata makamnya sudah dibongkar. Udah ada yang bongkar. Iya, padahal ininya, mekanismenya
Saya datang baru makam itu dibongkar. Gitu kan. Wah, kalang kabut kan kita. Waduh, yaudah abis sholat asar boy, kita jos aja langsung gitu. Udah nyalain sirene aja. Tadi nggak nyalain sirene kan, karena nggak ada mayatnya. Nah, setelah itu sholat asar apa segala macam, ngejos lah kita tuh. Itu kira-kira dari situ ke Gombong ya, ke Bumen tuh. Kira-kira perjalanan masih 4 jam, Riz. Jadi kita berangkat 3:30. Kira-kira kalau ini Isya lah, habis Isya kita nyampe tuh harusnya. Tapi itu sirene dinyalakan, terus mobil ambulan ngebut, itu jalanan sepi, Riz. Enak, paling ada 1-2 mobil disalip gitu. Tut. Nah, yang saya lihat di atas peti itu masih ada bapak-bapak. Tuh siang tuh. Ada korinnya. Ada korinnya. Tuh enak tuh jalan. Kita nyampe jam 5:30, Riz. Kita kan kasih tahu posisi saya di sini di Sherlock apa segala macam, kata warga cepet amat. Iya, jalanan sepi enak. Nah, masuk tuh ke desanya. Sebelah sininya saya ingat ada tuh benteng Belanda tuh. Benteng Belanda namanya Benteng Van der Wijk apa tuh. Terus lurus mentok ke kiri, itu di ujung desa tuh, Riz, makamnya, Riz. Di atas bukit mentok. Makanya pas naik videonya kan pada ngos-ngosan gitu kan. Ya guys, ini persiapan pembinaan makam yang sudah berusia 40 tahun di daerah Gombong Kebumen. Ini lokasi makamnya. Warganya ya petugasnya nggak mau ngangkat, minta terima jadi. Dia kemarin nganterin Om saya tuh ke Korotan tuh, kenapa nggak pergi mobil? Ya Allah, kembali ke mobil. Kenapa nggak dikubur di sini? Ada 5 tempat. Atau bisa, tapi harus dapat tempat dulu, pasti di sini. Nanjat guys, lumayan curam. Tinggi. Bukan menjaga, nahan. Assalamualaikum. Itu luar biasa aura mistisnya di situ pas saya naik tuh, Riz. Pas naik terus kata Bang Wawan, banyak ya Bang. Iya, yang namanya tempat ginian Bang Wawan. Gitu. Terus naik. Nah, Ipan kan videoin tuh. Tiba-tiba di tengah jalan Ipan merasa, versinya Ipan ya, dia ada yang manggil 3 kali. Pan. Nah, itu kamera langsung muter tuh, Riz, nyari, Riz. Langsung muter nyari dia. Nggak ada. Terus kita naik lagi. Pas naik, wah udah sampai ujung. Jadi ini tembok, terus belakangnya udah hutan tuh, Riz. Bukit gitu. Saya lihat, saya cek, wah ini kurang dalam nih. Saya bilang tulangnya belum kelihatan. Ini kenapa dibongkar? Harusnya kan dibongkar besok. Jadi jam 8 bongkar, selesai lah kemas-kemas gitu. Jam 12 sebelum jam 12 kelar kita sholat Jumat, habis sholat Jumat jalan. Harusnya begitu kan kita atur rencananya. Ternyata ini udah dibongkar duluan, Riz. Lebih dulu lah ya. Iya. Kita sampai pontang-panting kan, kalang kabut. Ya udah, saya bilang ini, tapi di sini harus ada yang jaga ini. Takutnya hujan atau ada binatang masuk segala macam gitu. Nah, kesepakatan itu yang gali sama warga situ itu 4 orang yang jaga di situ. Ya nggak banyak orang kan, karena bukan memakamkan biasa kan, hanya pembongkaran jenazah kerangka aja. Turunlah saya. Itu saya fasilitas sudah udah disiapkan, hotel, makan segala macam, akomodasi udahlah, udah ini. Masuk dah tuh kita habis sholat maghrib masuk hotel.
sholat isya, istirahat lah untuk besok. Tiba-tiba jam 10 malam, Ipan ngetok-ngetok kamar. Ada apaan, Pan? Bang, gua tidur sini, Bang. Wah, lu kan sama Bang Edi. Gua sama Bang Wawan. Lagian tempat tidur 2. Gimana nggak ini lu? Gimana muat? Itu lu sono. Gua takut, Bang. Nih, Ipan orangnya peka. Ipan orangnya peka, Riz. Udah gitu, udah gua ngobrol dah di sini. Lu temenin Bang Edi. Bang Edi udah ngorok, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini orang ngeliat apa nih kan? Udah ngobrol-ngobrol sampai jam 11:30 tuh. Dapat telepon dari keluarga. Bang, saya ada di bawah nih. Kenapa emang? Bisa nggak balik lagi ke makam Abang? Malam kondisinya. Malam jam 11:30, Riz. Kata Ipan, nah, Bang, duduk terus. Ayo, Pan, Bang Wawan, kita ke makam. Ya Bang, kan tugas lu, Bang, bukan tugas gue, kata Ipan. Ya Bang, kebetulan Bang, gue tidur sama Bang Wawan jadinya. Bener sih, tugas saya udah saya ke bawah. Nah, ada apaan? Ya pokoknya ke sana dulu, cek. Sana tuh, ke atas lagi makam. Terus nggak taunya yang gali itu kesurupan. Kesurupan 2 orang tuh kesurupan tuh. Ya, akhirnya saya netralisir lah di situ. Kalau saya kan menetralisir orang kesurupan tuh nggak saya tanyain dari mana, udah kasih apa air putih yang saya bacakan kan, udah dah kelar dah. Nah dilalah dia bilang gini, udah Bang di sini aja lah tidur temenin. Nah ya udah nggak apa-apa sampai subuh ini. Sesuai banget, Riz. Harusnya tidur di hotel, AC, ranjang empuk enak, akhirnya tidur di kuburan, Riz. Nemenin ya? Nemenin, jadi berlima orang tuh, Riz. Saya bilang, wah memang di situ ya banyak lah, apa namanya, inian, apa penampakan banyak yang namanya kuburan kan. Ya kan ada yang berbentuk wanita, apa segala macem. Ya itulah jin-jin. Itu saya nggak berpatokan bahwa itu roh, nggak. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Berarti di dunia itu cuman ada 2 makhluk, jin dan manusia. Nggak ada dalam Al-Quran wa ma khalaqtul kuntilanak, nggak ada, Riz. Wa ma khalaqtul gandarwo, nggak ada. Itu adalah jin-jin penghuni gitu yang mengganggu untuk menghalangi niat baik saya untuk berbuat baik. Itu banyak, Riz. Kayak wanita, berbentuk wanita, kayak ya orang apa namanya, jadi badannya orang, kepalanya binatang, itu banyak tuh. Itu di makam situ, karena makamnya paling pojok, paling atas, sananya hutan. Emang sih rata-rata kalau pemakaman di daerah luar Jawa ini lebih serem nih hawanya. Iya, karena ketimbang di Jakarta ya, Pak. Iya, karena bener-bener di ujung desa, bener-bener tempatnya sepi, naik tuh. Kan ada videonya nanti ditayangkan. Wah. Besok turun saya muat nggak? Wah, nggak tahu deh. Nih Pak Chandra lihat aja. Ini liangnya sebelah sini ya? Itu sudah subuh tuh, Riz. Menjelang subuh saya turun. Saya telepon keluarga, jemput saya lagi, kembalikan saya di hotel. Sebab saya mau sholat, mau mandi, apa segala macem kan. Jadi keluarga jemput tuh di bawah makam. Udah dah. Saya ke hotel. Saya istirahat, sholat subuh, sempat tidur 2 jam. Ngerasain juga sih di hotel 2 jam. Udah gitu berangkat lagi saya tuh. Ayo berangkat lagi ke makam gitu. Itu pagi-pagi kita berangkat ke makam, itu hawanya emang mana ya? Hawanya agak anyep lah.
di situ. Udah gitu, sampai makam, akhirnya saya turun tuh ke lubang liang lahat makam. Pan, ayo turun. Enggak bang, gue tungguin di atas. Astagfirullahaladzim. Oh, Ipan sempat diri tuh di tembok gitu tuh. Iya. Nah, enggak bang, dia ngeliat gue, enggak bang. Akhirnya ada orang situ tuh yang semalam ngegali, tapi yang bukan yang kesurupan ya. Dia ikut nyebur, bantuin saya. Saya angkat tuh tulangnya. Kerangkanya saya angkat, terus saya kumpulin apa segala macem gitu. Terus Ipan lagi ngapain, mana sih Ipan gitu kan. Dia ini ada di belakang tembok gitu. Pan, ayo Pan, nih ininya nih kerangkanya bersihin pakai koas gitu kan. Dibersihin tuh sama Ipan, ada pakai koas. Udah gitu Ipan nginjak tanah itu kan, namanya itu kan ada kain putih tuh, dia nginjak situ. Udah dibersihin. Terus bagaimana untuk menyempurnakan kain kafannya atau pocongnya, itu tanah dikeruk turis. Takut ada sisa-sisa yang ketinggalan, tulang-tulang kecil ketinggalan kan. Dikeruk, nah sehingga saya bungkus, saya pocongin, itu terlihat sempurna kayak pocong manusia. Padahal itu kerangka dan tanah. Kerangkanya aja nih. Iya, kerangkanya dan tanah. Udah gitu, ditutup kan. Ditutup, itu diangkat, Riz. 4 orang, nggak kuat. Padahal cuma hanya kerangka sama tanah aja. Iya, itu nggak kuat. Saya bilang tambah lagi. 6 orang nggak kuat, 8 orang nggak kuat. Aneh ya Pak. Iya, terus anak jin gimana nih, nggak kelar-kelar kerjaan nih. Udah bentar, terus saya berdoa sama Allah, anaknya juga suruh berdoa, dan saya minta izin lah gitu sama penghuni situ segala macam kan, jin-jin di situ saya mau bawa nih, mau sempurnakan. Itu udah selesai, ya coba angkat, diangkat 4 orang baru kuat. Dan itu bapak-bapak tetap ada tuh di situ tuh, dia duduk tuh di atas. Masih tetap ngeliatin nih. Masih itu. Udah diangkat, masuk tuh, ada videonya, ke mobil jenazah. Berangkat kita habis sholat Jumat ke pemakaman di daerah Karawang. Nah, udah gitu di Karawang, saya sampai Karawang dah tuh. Nah, yang anehnya lagi nih, ini aneh nih, Riz. Jalanan yang tadinya saya sepi, ya kan jalanan kan tadi saya bilang kan karena ditelepon buru-buru tuh sepi, Riz. Ternyata di situ ada pembangunan jalan. Jadi kita macet tuh. Dan sempat nanya Bang Wawan, Bang, ini kapan dibangunnya? Semalam ya? Oh, jalanan. Enggak Bang, udah 2 minggu nih pembangunan jalan. Tuh. Tapi pertama lewat kita enak tuh, lurus. Ya. Ingat saya jalan tuh, air rumah makannya saya lihat. Nggak ada halangan lah ya? Nggak ada. Dan ternyata di situ lagi ada perbaikan. Saya bilang, wah, kita dibawa nih ke dimensi jin, tapi ngebantu sini bapak-bapak nih dalam hati saya kan. Iya. Ya, karena jalanan enak tuh. Pertama cus, paling ketemu mobil 1-2. Nah pas baliknya jalanan itu juga lagi diperbaiki, perbaikan jalan. Dan ternyata udah 2 minggu. Tapi kemarin saya lewat nggak nemuin perbaikan jalan. Ya? Nggak ada, mulus. Udahlah, kita ngantri terus nyampe tuh di Karawang loh. Udah agak mau malam kan. Lama diangkat 4 orang tuh yang petugas pemakamannya nggak kuat, Riz. Saya bilang, wah kejadian lagi nih Bang. Saya bilang, udah tenang aja dulu. Saya liatin. Biasa kan ada bapak-bapak nih yang ini. Ternyata ada lagi dia diri pas sebelum liang lahatnya. Dia cuma ngangguk doang, Riz. Ngangguk aja. Saya bilang, coba dah angkat lagi. Saya angkat tuh, dia di depan berdua saya sama Ipan. Ternyata, enteng, udah enteng. Saya bilang, udah keangkat. Dimakamin tuh. Udah selesai dimakamin. Cerita nggak sampai di situ aja, Riz. Kalanya hancur kan? Hancur.
diangkat hancur ya Pak Chandra? Enggak, emang udah hancur Bu. Oh, Tinggal kepingan. Iya. Selama sih. 40 tahun. Dan dia. Anak-anak menjualnya tapi jangan. Betul, kok lebih betul. Oke, enten tempe goreng, enten tahu berontak. Niku. Oke. Foto foto. Kelihatan nggak? Panggil. Pakai senter bang. Enggak kelihatan. Kelihatan. Aku tunggu Pak. Ngerong Sebelah lagi. Ya? Oh, mungkin. Disortir lagi aja nanti. Enggak, langsung masuk situ Pak. Oh, tanahnya. Iya. Tanahnya kan campur ini tuh yang halus-halus kan ulang-ulangin. Enggak apa-apa, masukin aja. Mungkin aja. Iya. Langsung sama tanahnya. Mau dipotong dulu Bu, enggak apa-apa. Nanti saya potong ngantok Pak. Pulang kita. Besoknya udah istirahat lah di rumah apa segala macam. Besok saya ditelepon sama Bang Wawan. Bang, lu ke rumah Ipan dah Bang. Kenapa? Emang lu lihat nih Ipan. Oh, ngatanya lagi meriang, matanya mendelik terus. Kena dia. Tek, ada yang masuk. Saya bilang astagfirullahaladzim, lu kenapa Pan? Gitulah. Iya. Ya, saya minumin, aman dah tuh. Bang, siapa? Udah ntar aja dulu, mudah-mudahan dia udah pergi. Gitu kan. Udah tuh aman. Selang 2 hari, ditelepon lagi begitu lagi, Riz. Balik lagi kesurupan. Itu selama seminggu dia kesurupan. Seminggu. Berturut-turut. Iya. Saya bilang capek nih. Akhirnya agak komunikasi batin saya sama yang memasuki Irfan. Memasuki Ipan itu. Dia minta Ivan nih balik ke sana. Minta maaf. Ke pemakaman di Kerawang. Iya, bukan. Pemakaman yang Di Kebumen. Kebumen. Jauh banget ya. Bilang, wah ini kacau nih. Saya netralisir dulu kan Ipan. Pan, lu ngapain Pan di sana? Sampai ini begini. Ya Bang, waktu itu gue takut kencing di buang air kecil di sumur, emang agak jauh. Nah gue buang air kecil di belakang tembok. Astagfirullahaladzim Pan, lu tinggal jalan doang, bis kebelet Bang. Udah kan. Udah gitu yaudah sepakat nih, saya berempat berangkat lagi pakai ambulan ke ke Kebumen. Ditelepon lah orang sana, ya namanya udah pernah akrab kan gitu. Ya udah siap Mak Waria minta izin, kenapa nih, saya ceritain apa segala macam. Sebelum jalan itu kesurupan lagi masuk tuh. Sampai kita bawa belanggal tuh yang buat pasien. Kita tidurin tuh Ipan di situ tuh. Saya, Bang Wawan, Bang Edi, terus Ipan lagi tidur. Gitu. Pas di pertengahan tol gitu, tol Cikampek, sadar dia. Kan udah diikat, ngamuk terus diikat kan. Bang, kita mau kemana nih Bang? Ada order. Gitu. Nganterin lu, kata Bang Edi. Macem-macem aja sih lu. Katanya. Kemana lagi Bang? Gitu. Kebumen. Oh, order ke sono lagi Bang. Katanya.
bukan order, gituin. Dia berarti benar-benar lepas kendali ya. Kalau udah hilang Udah nggak ingatan, sadar ya? nggak sadar gitu. Dia masuk juga nggak sadar. Udah dah lu, kita jos terus sampai sono tuh, kita ke rumah keluarga apa namanya yang kita singgahin waktu itu, sama warga apa segala macam. Saya cerita gini, udah naik lagi. Ternyata yang dimasukin Ipan nih 2 nih. Yang masukin Ipan, 1 nenek-nenek. Nah nenek-nenek, lu ngomongnya kayak nenek-nenek. Ternyata yang diinjak-injak sama Ipan tuh sebelah sininya. Kalau saya kan sebelah kiri, sebelah sini nih, dia sebelah sana diinjak-injak. Itu kuburan ibunya yang saya angkat kerangkanya. Dia pas banget nginjek palanya. Waduh, emang kuburan itu Pak? Iya, cuman sudah nggak terawat. Ada sih kita kesana, Bang Pan, lu minta maaf dah Pan, sebisa lu di sini ya. Lu pernah ngelakuin kesalahan apa? Itu minta maaf tuh Ipan di situ. Dan makam yang tadi nggak keurus saya minta rapihin tuh agak. Jadi kan ini masih bolong nih. Jadi minta dibikin cukup, adain tanda batu tuh di situ. Tuh Ipan apa namanya? Minta maaf apa segala macam. Udahlah. Kita nggak langsung pulang kan ke rumah warga dulu. Wah iya nih nggak kenapa-napa nih, akhirnya kita pulang. Ini juga yang itu minta marketing. Mungkin nanti diituin jadi video, diserahin. Kalau abang kirimin ke saya aja bang, yang punya abang juga, biar dikumpulin. Kurang panjang. Nunduknya susah dia Pak. Perutnya yang nahan doang. Galonnya nggak lepas. Itu bawa tangan abang ini? Iya. Iya. Dah. Apa sih yang miring-miring jatuh aja? Itu luar biasa tuh Riz, perjuangan bagi saya. Iya, ya cerita ini memang ngetrip ya, saya memang perjalanan, jadi enak buat
saya ceritakan. Emang Ipan nih kalau orang Betawi bilang iganya jarang. Oh iya. Dia gampang masuk, ngeliat apa segala macam. Kayak dia ngerasa dipanggil itu kamera muter turis dia nyari. Pas malam-malam juga, ayo Pan ke enggak bang ah, siang aja gue dipanggil kata, apalagi gue malam balik ke sana. Yang saya balik ke makan, nggak mau dia trauma. Sampai nyebur ke liang lahat juga biasanya dia ngikut saya, dia nggak mau. Karena dengan suara dipanggil gitu. Jadi bener-bener itu di ujung sebelah sini makam keramat. Iya, dia ngerasa dipanggil namanya nih. Iya, ngerasa dipanggil, makanya videonya tuh dia nyari tuh dipanggil tuh. Dia bilang, astagfirullahaladzim, itu kerjaan 2 kali turis. Iya. Iya. Dan ya ini menjadi suatu suatu pelajaran bagi kita bahwa saat di samping kita juga ada makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Makanya jangan suka sembarangan gitu. Kita harus numpang-numpang lah, kalau mau apa gitu kan. Ya gitu Riz. Dan itu jin korin Bapak itu dalam mimpi saya lagi, akhirnya dia mengucapkan terima kasih sudah disempurnakan. Jadi keluarga maunya tuh dia deket ziarah kuburnya gitu. Jadi dipindahin ke Karawang, dari Jakarta Karawang deket daripada Jakarta Kebumen mereka. Gitu. Jadi nggak ada indikasi pembunuhan apa, nggak ada. Cuman keluarga minta dipindahkan. Emang makam itu Riz, itu makam mahal gitu kan. Dan nggak mungkin digusur. Nggak kayak di Jakarta kan. Lagi enak-enak tiduran di kuburan kan, digusur ini buat ini nih digusur, dipinggirin kan. Orang lagi meninggal enak-enak dipinggirin kan, lucu juga Riz. Ya gitu Riz, sepenggal cerita pengalaman saya selama 28 tahun nih, nggak banyak yang diceritakan Riz. Yang bisa diceritakan paling 6 atau 7, termasuk cerita ini gitu yang bisa saya ceritakan. Ya cerita mistis dikit-dikit ya banyak lah. Habis mandiin itu datangin jin korinnya apa segala macem, itu banyak. Tapi yang bisa dijadikan cerita ya ini salah satunya. Yang benar-benar dijadikan pengalaman berharga nih. Iya. Jadi di situ saya berpatokan gitu, ada jin murni, ada jin korin. Itu beda tuh jin murni sama jin korin. Gitu. Jadi jin korin ini bisa baik, bisa buruk. Baik ketika kehidupan almarhum pada waktu itu baik. Dia bisa buruk ketika almarhum kehidupannya buruk. Gitu. Semasa hidupnya. Nah, itu menjadikan bahan suatu pelajaran bagi kita kan, kita di kehidupannya harus berbuat baik. Gitu Riz. Jadi mungkin setelah kejadian itu bisa diambil hikmahnya nih ya. Iya. Bang Chandra ya. Benar Riz. Karena kalau kita hidup itu ya nggak bisa sembarangan lah, intinya kita memang hidup berdampingan dengan makhluk lain gitu. Benar. Tapi nanti bakal kita lanjut lagi ya Bang Chandra ya di sesi tanya jawab ya. Siap. Ya Bang Chandra, berarti selama 28 tahun ini pasti udah banyak banget ya menangani beberapa jenazah nih. Iya. Dan pasti punya kesan atau pengalaman tersendiri nih ya dari setiap yang ditangani nih. Dan salah satunya si jenazah atau almarhum si bapak ini nih. Iya, yang saya relokasi kerangkanya. Iya. Sebelumnya emang belum pernah nih ngalamin kejadian yang sama halnya seperti ini. Ya, kejadian tipis-tipis aja, Riz. Iya. Paling habis mandiin, korinnya datang, apa segala macam tipis-tipis. Tapi ini nih, yang korinnya selalu datang. Berkelanjutan lah. Berkelanjutan. Biasanya kan sekali udah. Saya pernah memandikan ya. Jadi gini, Riz. Pertama saya memandikan, gitu kan. Orang yang saya mandikan pertama nih, nggak sama guru saya sendiri. Terus saya mandiin, kelar. Malamnya saya ngobrol sama kawan. Jadi ini rumah saya nih. Saya dari bawah, ini masjid, ini gang, ini rumah saya nih. Nah, di sini ada
ada halaman dikit begini, baru ke sini rumah saya. Itu pas saya masuk, saya lihat di situ tuh ada korinnya yang menyerupai jin, yang menyerupai almarhum. Itu lari, Riz. Saya masih penakut pada waktu itu. Itu awal pertama kali nih. Awal pertama kali, Riz, ngelihat yang begituan. Itu kayak gimana ya? Deg gitu kan. Kayak ini gede apa segala. Takut lah saya waktu itu. Itu lari, gedor-gedor rumah, tidur langsung saya ke atas. Itu berarti pengalaman pertama kali nih ya, Pak? Pengalaman pertama kali. Dan ini nggak berkelanjutan, cuman sampai enggak, cuman begitu-begitu aja. Ya. Kadang-kadang habis mandiin gitu. Saya waktu itu belum diberi pemahaman tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Bagaimana mengatasi gangguan jin-jin itu belum diberikan oleh guru saya, Haji Aris. Pernah suatu malam habis mandiin itu saya ngobrol kebablasan sampai jam 12:30 apa segala macam tuh. Saya lewat di atas itu belum masjid tuh, masih musola. Di atas tuh saya merasa kan kalau ada yang Iya, kalau ada yang ngeliatin gitu. Saya lihat ke atas, astagfirullahaladzim. Itu lari lagi. Itu berbentuk wanita pakai baju putih, dia begini, udah gede tuh, Riz. Wanitanya bukan wanita kayak wanita biasa, itu gede tuh, mau begini tuh. Itu lari lagi saya tuh. Bablas sampai rumah gitu. Bus. Gedor-gedor lagi. Ya, banyak, Riz, gangguan-gangguan. Banyak pastinya, Pak ya? Banyak. Yang pasti jin-jin yang tidak bertanggung jawab akan mengganggu saya, itu menghalangi saya untuk berbuat baik yang menjalankan fardu kifayahnya Allah. Iya sih, benar. Jadi ada aja gangguan-gangguan nih gitu. Pasti ada, setiap pemandi jenazah tuh pasti ada. Pasti mengalami ya. Iya, nggak saya aja gitu. Mungkin banyak lah pemandi jenazah yang lain, kayak murid-murid saya juga itu 2 orang nih murid saya yang jadi nih, cewek cowok itu sama mengalami itu, tapi saya kasih pengertian akhirnya. Akhirnya berjalannya waktu ya aman-aman aja gitu. Aman. Tapi yang lebih berkesannya ini ya, maksudnya terus berkelanjutan. Iya, yang awalnya dibawa mimpi nih. Awalnya dikasih lihat, terus dikasih mimpi, minta disempurnain, terus dia datang malam-malam sampai dia ngikut ke pemakaman, sampai dia ngikut tempat kerangkanya dia, sampai ke pemakaman pemindahan kerangkanya dia ikut. Sampai ngikutin terus ya? Iya. Tadi yang awalnya mungkin banyak nih teman-teman yang nggak percaya korinnya itu ada di siang hari ketika makan tadi di rumah makan ya. Itu benar-benar ngelihat ya. Itu melihat. Bang Chandra sendiri. Ya? Tapi ketika awalnya mampir ke mimpinya Bang Chandra ini belum ngeh nih atau belum tahu ini siapa nih sebenarnya orang? Belum, Riz. Pertama dia duduk di sofa, kedua dia mampir ke mimpi, ketiga dia ngetok-ngetok. Itu belum tersambung benang merahnya bahwa ini jin korin kerangka yang akan saya pindahkan. Nah, pas taunya ketika saya datang ke rumah anak almarhum, dia duduk di kursi rotan, itu belum juga tuh, Riz. Karena belum tahu ini siapa nih. Ini siapa nih? Bapak-bapak ngikutin mulu nih jin nih. Pas saya masuk, assalamualaikum, lihat apa tuh foto-foto keluarga, baru saya paham di situ. Baru saya paham di situ. Tapi pasti Bang Chandra ini udah paham nih, kita yang lihat sosok ini, oh ini bukan manusia. Paham, saya bisa ngerasain karena saya kerja di tempat angker sendirian di kamar mayat, sehingga naluri saya terlatih untuk merasakan hal-hal gaib seperti kayak peka lah jadinya. Tapi teman-temannya nih enggak nih ya, kayak si tadi Irfan. Bang Edi, Irfan tuh peka. Bang Wawan juga peka. Pernah Bang Wawan gini, kita ngubur turis. Ngubur di daerah Bandung apa kalau nggak salah ya. Ya Bandung. Itu pas kita mindahin makam Kopit. Nguburnya di Bandung, mindahinnya itu dari Jakarta Utara tuh. Nah, udah gitu ke sananya kan agak jauh tuh ke makamnya tuh. Gitu. Kita mau pulang tuh, Riz. Kita mau pulang nungguin administrasi. Itu mobil ambulan digoyang-goyang, Riz, kayak goyang-goyang begini.
Nyata kelihatan semua nih. Iya, saya bertiga tuh. Itu Bang Edi nggak ikut. Bang Wawan, Ipan, saya. Bang, goyang bang. Gitu pas lihat, anak kecil goyang-goyang. Anak kecil di atap nih, di kap mobil. L300 itu belakangnya kan ada bempernya tuh. Iya. Itu begitu, goyang-goyang begitu anak kecil. Itu di belakangnya hutan tuh, Riz. Iya. Gitu. Tuh di belakangnya hutan, itu ditimpuk sama Bang Wawan. Hilangnya jadi nggak ngilang bleb gitu, enggak. Dia hilangnya lama-lama kayak asap. Hilang. Hilang ini ya. Iya. Nah, Oke. dari situ, Riz. Gitu. Terus tuh kan kita sebet diinin kita nih, Bang, pulangnya pagi aja habis subuh gitu. Pak, takut ada tugas lagi, Pak, gitu kan. Kita SOP-nya udah ngubur, udah langsung pulang kan, Riz. Gitu, udah. Itu pas Ipannya, Pan, buka Pan. Ipan masih di pinggir jendela nih, saya di tengah. Loh, Pan, bukain ini, Pan. Kan L300 ada jendela belakang, bukan jendela belakang, Pan. Gitu. Ya Bang. Gitu. Pas dibuka begini, dia agak begini kan, dibuka begini. Astagfirullahaladzim, Bang. Ada cewek, Bang, ikut di belakang. Bang, lu macem-macem aja lu, Pan. Ya kan? Lagi begini juga bener, Bang. Kata Bang Wawan agak kasar nih. Udah amat sih, Pan. Gitu. Nggak ada cewek begini. Ya Bang, gua kalau kalau nggak ngeliat gua nggak bilang, Bang. Udah lu pikiran saya udah kalau ngelihat udah diem aja, ngapa sih? Kayak saya ngelihat lagi udah diem aja gitu. Nah, dilalahnya nih saya mau ngambil jaket ke belakang kan jendela masih masih kebuka tuh, saya ngelongok gitu. Itu benar ada cewek. Ada nih ya. Ada cewek pakai kebaya cantik. Iya. Itu pakai kebaya apa? Rem Bang Wawan, direm tuh mendadak sama Bang Wawan. Tuh, gitu. Pas saya hilang gitu, saya lihat lagi udah nggak ada, Riz. Dalam ambulan. Pastinya ya, Pak ya. Itu saya kejadian astagfirullahaladzim. Gitu ya. Akhirnya gini, Bang, lu tuker dah Bang. Kenapa lu deket jendela? Gua di tengah. Lu penakut banget sih, Pan. Ya udah, tuker dah Bang. Gitu. Emang di makam dia juga kesurupan, sering kesurupan. Ipan kan namanya iganya jarang dia, ya kan. Turun lagi tuh, tahu-tahu Bang Wawan berhenti. Aja. Tahu nggak kenapa dia berhenti? Itu dua anak kecil yang goyang-goyangin itu lagi ngehadang tuh, dua ngehadang Oh, tiba-tiba menghadang di depan nih. Iya. Gas Bang Wawan gitu. Bukan anak kecil biasa, digas sama Bang Wawan sampai buru-buru masih jalan, masih batu tuh, Riz. Dia mencar begini. Kita jalan itu digedor itu yang namanya ambulan der. Oh, jalan apa gajur-gajurukan apa sih? Emang banyak itu. Kayak mata-mata merah apa saya lihat itu banyak tuh. Ipan udah mengkadet aja tuh di tengah. Akhirnya pas ke kanan jalan jalan aspal, bablas kita, push. Nah itu ngilangin sawannya, kita ngopi tuh di pinggir jalan. Itu baru aman. Iya. Kalau pemandi jenazah, terus supir ambulan, kenek ambulan, terus yang kerja di makam, di kamar mayat itu udah pasti diganggu itu. Udah pasti ada. Udah pasti. Gangguan-gangguannya. Iya, makanya orang gini netizen, gue nggak percaya yang gitu-gituan. Saya bilang gini, yuk ikut 2 malam kerja di kamar jenazah sama saya. Iya. Coba ngerasain vibe. Coba ngerasain feel-nya gimana gitu. Iya. Kan ada netizen, wow, gue nggak percaya nih, gitu. Sekarang gini, ini nggak masuk logika. Kalau bicara soal misteri atau goib, kalau pakai logika nggak nyampe, Riz. Nggak masuk lah ya. Nggak masuk. Ya. Iya. Tapi bisa dijelaskan bagaimana kejadian itu terjadi. Iya. Gitu. Pasti kan ada sebab dan akibat, bener, Riz. Dan setelah kembali lagi Pak, setelah tadi selesai udah disempurnain nih kerangkanya si almarhum Bapak ini akhirnya sempat ngucapin terima kasih lagi nih ke. Iya, cuman dalam mimpi, Riz. Dalam mimpi aja nih, iya. Mas nyampe lagi nih ke situ ke mimpinya. Dia ngucapin terima kasih nih gitu. Bener.
Iya, 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 iya. Jadi intinya udah ketemu benang merahnya nih ya, Bang Iya, Chandra ya. awalnya enggak. Awalnya nggak tahu ini Nggak siapa tahu ini, ini tiba-tiba siapa. kok datang mendadak terus nih ada Iya terus ada kan, terus iya. gitu ya. 3 kali datang pas apa namanya? Sekali datang dalam mimpi datang lagi. Terus yang keempat saya ketemu di rumahnya tuh. Ketemu di rumahnya. Yang dia duduk di kursi pas saya masuk baru kelihatan. Oh iya dia benang merahnya ini. Tapi sama sekali emang bener ya Pak, kalau makhluk bisa dibilang makhluk goib lah ya ini nggak ada komunikasi sama sekali ya Pak. Paling tadi bener kata Bapak ya, misalnya ada paling dia bahasa batin aja gitu. Ya, jadi gini, penjelasannya gini, Riz. Kenapa saya nggak mau komunikasi secara johir sama dia, gitu. Jadi kalau orang komunikasi secara johir sama jin, terbawa masuk ke dimensinya jin, nggak bisa masuk keluar lagi dari dimensi jin, balik lagi ke dimensi manusia, gila, Riz. Makanya orang gila itu dia masuk ke dimensi jin. Jadi dia ngomong sendiri apa sendiri. Ngomong sendiri, ketawa sendiri, padahal dia lagi ngomong, lagi bercanda sama jin. Tapi nggak kelihatan sama kita ya. Jadi apa yang kita lihat orang lain belum tentu lihat nih. Benar. Jadi itu ibarat kata di alam bawah sadar masuk ke alam dimensi mereka. Benar. Gila, gokil banget nih pengalaman dari Bang Chandra ini, kayaknya banyak banget nih ya. Wah dikit, Riz. Ada beberapa nih dari ada 28 tahun ya Pak ya. 28 tahun. 28 tahun ya. Ya. Memandikan jenazah dari rumah sakit ke rumah sakit sampai di wilayah sendiri nih. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Chandra udah mau datang nih ke Dimensi Mistik nih. Sama-sama, Riz. Sukses terus karirnya juga nih Bang Chandra, dan Amin, amin. makin berkah hidupnya. Salam juga buat keluarga di rumah. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Chandra tadi nih dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip, dan tinggal kalian sendiri yang mengambil kesimpulannya nih, betul ya Bang Chandra? Benar. Ya? Dan semoga dari cerita Bang Chandra ini, dari yang seorang profesi pemandi jenazah ini, kalian bisa ambil sisi baiknya atau bisa diambil pelajaran hikmah dari ceritanya ini ya. Dan akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Chandra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Chandra, makasih banyak. Sama-sama, Riz.